Jadi dimulai aja ya. Jadi Mas Hapsara mau ngomong tapi kok nggak keluar. Recordingnya Oh, udah. oke. Oke. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz tadi udah standby ya. Insya Allah. Kok pas azan asar di sana atau azan apa itu tadi? Dengarannya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita limpahan rahmat, nikmat, serta hidayahnya ya. Pada sore hari ini kita bisa dipertemukan oleh Allah dalam sebuah majelis yang insya Allah kita dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan para malaikat ya. Karena setiap langkah yang kita usahakan, setiap langkah yang kita usahakan untuk mendatangi majelis ilmu itu diberkahi oleh Allah. Dan duduknya itu dibangga-banggakan oleh Allah di depan para malaikat. Meskipun kita dari tempat masing-masing ya. Insya Allah semoga tidak mengurangi keberkahan dan pahala yang Allah janjikan kepada kita. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sebagai suri Allah dan kita yang telah menghantarkan kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang yakni dinul Islam, dan itu adalah merupakan nikmat yang paling besar ya yang patut kita syukuri. Pada sore hari ini ya, insya Allah tema pengajian kita yakni tentang haji, singkat ya. Ya, masalah topiknya haji begitu saja. Jadi insya Allah nanti akan diulas dari A sampai Z mungkin ya, atau 101 dari Ustadz tadi. Selain itu pada hari ini susunan acaranya insya Allah kita akan mulai dengan tilawatil Quran, kemudian dilanjutkan dengan materi dari Ustadz Adi, kemudian tanya jawab, dan sebelum kita tutup insya Allah dari youth ya, Colorado kemarin dari kegiatan sudah kita lakukan program Ramadan Hadith kelas itu insya Allah akan kita sampaikan reportnya atau hasilnya dari adik-adik yang kemarin mengikuti kegiatan tersebut atau program tersebut. Insya Allah itu untuk memulai pengajian kita pada sore hari ini. Sebelum dimulai dengan tilawah Quran, mari kita mulai juga dengan membaca basmalah dan salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selanjutnya tilawah Quran oleh Mbak Eva ya. Saya persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد
هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بينك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الhisab. Perlu dibaca terjemahannya enggak? Boleh, Pak. Oke. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhan jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan jauhkanlah aku berserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Ya Tuhan, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Barang siapa mengikutiku, maka orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa mendurhakaiku, maka engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah engkau, yaitu Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku, Ismail dan Ishak. Sungguh Tuhanku benar-benar Maha mendengar, memperkenankan doa. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan, yaitu hari kiamat. Astagfirullahaladzim. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah Maha Agung. Jazakallahu khair ya, Mbak Eva yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan ini menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mendapatkan manfaat serta ibrah dari apa yang dibacakan tadi. Oke, selanjutnya langsung saja ya pada Ustadz Adi untuk menyampaikan materinya. Insya Allah kurang lebih 45 menit atau maksimal 45 menit mungkin ya, seperti biasanya. Terus lanjutkan dengan
tanya jawab. Gitu. Silakan, Saladin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Suara saya jelas enggak? Kedengaran jelas suaranya? Jelas. Alhamdulillah. Qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak-bapak dirahmati Allah, jamaah pengajian Denver. Alhamdulillah akhirnya kita diberikan kesempatan untuk bertemu pada sore hari 5:30 di Denver, 5:30 di Los Angeles. Kita bisa berkumpul kembali dengan Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda kepada kita semua, ya, dengan dihitung per detiknya menggunakan Zoom. Karena tidak ada yang driving, tidak ada yang menuju ke tempat pengajiannya. Jadi lebih ke niatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk sedikit membahas tentang haji. Ya. Haji ini adalah merupakan salah satu rukun Islam, ya, yang kelima, ya, di mana kita sudah memahami semuanya. Ini sebenarnya hanya sekedar review, ya. Saya yakin Bapak-Bapak Ibu sekalian sudah tahu, ya, dan bahkan sudah ada yang pernah merasakan bagaimana nikmatnya berhaji, bagaimana jerih payahnya berhaji, dan bagaimana kekhawatiran berhaji itu, sehingga bisa menghayati dari apa-apa yang telah dijalani tersebut. Ya. Nah, bagi yang belum pernah berhaji bisa mempersiapkan diri, ya alhamdulillah, atas izin Allah kali ini kita tidak dapat menunaikan ibadah haji, ya, karena di kondisi yang Allah telah tentukan, yang telah Allah kehendaki, ya. Tidak ada yang bisa komplain, ya, atas kejadian ini, dan ini semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Biasanya pada tanggal-tanggal segini sudah mulai penuh, ya, di Makkah Al-Mukarramah itu sudah sangat penuh jamaah, ya, yang akan menunaikan ibadah haji, tapi karena keterbatasan, ya, dan hal tertentu maka tidak dijalankan atau masih belum banyak yang hadir di sana. Itu. Jamaah rahmatullah, jamaah pengajian Denver yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas undangannya yang oleh Bapak Reza, ya, dan juga sekarang moderatornya adalah Mas Ilham, ya. Kita bisa sedikit membahas lagi tentang haji, dan haji ini memang tiada tiada hal yang bisa dikaji kecuali kajian fikihnya, ya. Maka sebagai orang yang memang bukan ahli fikih, kita sama-sama
mereview semua ini, ya, insya Allah. Nah, untuk pembahasan haji tentu kita paham ada hukum dan syaratnya haji, ya, kemudian ada manasik atau menjalankan haji, ya, kemudian ada yang disebut rukun, ada yang disebut dengan wajib haji, ya, kemudian larangan dan apa itu mikot dan sebagainya, ya, kemudian tata cara haji dan sebagainya. Nah, tentulah kita senantiasa mengacu pada ayat Al-Quran, ya. Ya, kita mengacu pada Al-Quran, ya, yang ada di surat Al-Imran, insya Allah, ya, ayat 97. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya, walillahi, ya, alan nas, ya, jadi atas, karena Allah itu atas kepada manusia, ya, hajjul bait, untuk pergi haji pada menuju ke Baitullah, ya. Kemudian Allah mengatakan bahwa manis tato' ilaih, ya, sabila. Jadi ketika sudah diwajibkan, ya, untuk diamar, ya, merupakan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu dilaksanakannya, ya, sesuai dengan apa yang sudah Allah tentukan. Dan demikian pula hadis Rasulullah SAW, ya, bahwa Rasulullah SAW mengatakan, ya, bahwa Rasulullah SAW pernah berkhutbah, ya, di tengah-tengah kami. Beliau bersabda, wahai sekalian manusia, ya, Allah telah mewajibkan haji bagi kalian, maka berhajilah, ya. Kemudian ada sahabat yang bertanya, apakah kita harus ibadah haji setiap tahun, ya Rasulullah? Ya, Rasulullah terdiam, karena kalau diwajibkan setiap tahun bakal akan memberatkan umatnya, ya. Maka disepakati oleh para ulama, cukup yang wajib adalah sekali dalam seumur hidup. Ya. Jadi ketika diketahui bahwanya sekali dalam seumur hidup, ya, yang pertama. Nah, tadi kita singgung masalah syarat haji, ya. Ada syarat haji adalah yang pergi haji adalah Muslim, ya. Dia tentulah Islam dan dia sehat akal, ya. Kemudian sudah baligh, ya. Kemudian bebas atau merdeka, ya, ya, saat ini orang udah pada merdeka, pada saat itu ada budak dan sebagainya, kan, ada hamba sahaya. Dan yang terakhir tentunya adalah mampu dalam keadaan finansial, ya. Ya, ini karena memang mampu finansial dan juga mampu fisik, ya, mampu fisik untuk bisa menjalani, karena ibadah haji ini lebih pada peran fisik, ya, setelah tiba di tempatnya, tentunya fisik, ya. Nah, mungkin sudah ada yang tahu bahwa haji itu ada 3 macam, ya. Ada cara manasiknya, ya, yaitu haji ifrad, kemudian qiran dan tamattu, ya. Itu hanya permasalahan niatan dan pelaksanaan, ya, lebih ke niatan, ya. Nanti ada case tertentu ketika dia bisa merubah niat karena uzur yang memang diperbolehkan, ya, karena memang uzur yang menjadi menghambat dia untuk melakukan niatan awal, ya. Nah, kalau ifrad biasanya dia hanya berniat haji saja dan di sananya
pas di waktu haji. Jadi dia tidak melakukan umroh terlebih dahulu. Ya. Nah kalau kiron itu dia niat ibadah haji bareng dengan umroh, ya, di bersama dengan umrohnya, itu kiron. Ya, kemudian yang tamattu adalah waktu yang lebih longgar. Jadi mereka datang, ya, pertama ada niatan dulu, ya, kemudian datang ke sana untuk umroh, ya. Umroh, kalau umroh itu kan hanya di sekitar Masjidil Haram saja, nggak kemana-mana. Kemudian dia tetap berada di Mekah, tidak pergi kemana-mana, ya, tidak keluar kota dan sebagainya, masih dalam kota Mekah. Kemudian setelah tiba masanya dia akan ibadah haji, ya, seperti itu. Ya, jadi dia niatan umroh, kemudian baru dia pergi haji, melaksanakan haji setelah masa waktunya. Jadi dia masih punya waktu cukup, ya, untuk berada di Mekah. Itu 3 macam haji, ya. Nah, di situ tadi kita sebutkan ada rukun, ada wajib haji. Nah, kalau rukun tuh ya hanya ada 4 hal, ya. Yang pertama tentunya ihram, ya, dari mikot, kemudian wukuf, ya, wukuf di Arafah, kemudian tawaf ifadah dan sa'i, ya. Nah, itu rukunnya seperti itu. Hampir kayak umroh, cuman kalau umroh nggak pakai ke Arafah, ya, tidak ke Arafah. Nah, yang perlu kita ketahui juga apa sih ketika persiapan sebelum ihram, ya, sebelum ihram. Karena ketika kita sudah memakai ihram, artinya yang diharamkan, ya, muhrim, diharamkan, bukan mahram atau muhrim, ya, jangan salah sebut, beda antara mahram dan muhrim, ya. Nah, muhrim itu ketika kita berihram itu muhrim, ya, jadi ada hal-hal yang diharamkan. Kalau mahram adalah pertalian darah, ya, karena pernikahan atau turunan, ya, sebagai itu. Jadi ketika kita sudah berniat akan pergi haji, ya, sebelum kita masukin ke batas mikot, ya, kalau kita ini bicaranya orang di luar Mekah, ya. Kalau orang Mekah ya di Mekah situ mikotnya. Tapi kalau di luar Mekah adalah ketika nanti ada batas tertentu dari berbagai macam daerah, ya, gitu. Ya, ada yang di Bir Ali, ada yang dari mana gitu. Kalau dari Madinah dan sebagainya di situ. Jadi ada tempat-tempat. Kalau kita lewat Jeddah, pakai pesawat, ya, landingnya di Jeddah, itu kadang pilotnya juga sudah memberitahu bahwa kita akan melalui mikot gitu. Ada juga setelah landing di Jeddah mereka baru menggunakan ihram, ya, seperti itu. Itu yang disebut mikot, batas, ya, untuk kita sudah ihram, sudah diharamkan segala sesuatu sesuai dengan ibadah haji, gitu, ya. Yang pertama adalah ketika kita menuju ke mikot, ya, sebelumnya kita udah tahu jadwalnya kapan kita akan masuk mikot atau kita akan menggunakan ihram. Yang pertama adalah mandi besar, ya, ghusl shower, ya. Mudah-mudahan semua sudah paham nih tentang bagaimana melakukan mandi besar, mandi jinabat, ya. Karena yang kadang ada yang belum tahu tata caranya, ini perlu direview lagi, ya. Mungkin ada sedikit kekeliruan dalam pemahaman atau ada yang ketinggalan dan sebagainya. Ini karena merupakan hal yang cukup fatal, ya, ketika seorang wanita muda misalnya ada haid, ya, setelah haid dia harus mandi jinabat, mandi besar sebelum bisa melakukan sholat. Atau yang suami istri setelah berjihad dengan suami istri, ya, tentu ada mandi jinabat, ya. Atau yang sudah melahirkan nifas ada mandi jinabat dan sebagainya. Atau anak laki-laki yang bermimpi, ya,
yang sudah balik dan nggak bermimpi, dia juga wajib mandi jenabat. Ya, itu. Kemudian karena setelah ihram kita tidak boleh pakai wewangian, pakai lain sebagainya, maka digunakan sebelum mengenakan ihram tersebut. Karena kalau udah ihram semua diharamkan, tidak boleh. Ya, seperti itu. Sehingga pakai aja wangian atau mungkin ada bubuk yang untuk menghilangkan bau keringat dan sebagainya, ya. Pakai seperti itu. Karena kalau sudah ihram tidak diperkenankan, ya. Kemudian juga merapikan rambut-rambut, ya. Misalnya boleh aja sih cukur rambut dirapikan biar kelihatan lebih rapi, ya. Kemudian jenggot, kumis, kuku, ya, dan rambut-rambut di segala tempat, ya, itu bisa dilakukan dulu sebelum ihram, sebelum kita memakai ihram. Jadi ketika kita niatkan untuk untuk menuju mikot, ya, untuk berihram, maka itu dilakukan terlebih dahulu. Karena setelah itu kita tidak boleh melakukannya, ya. Dan berikutnya adalah berniat. Nah, niatan itu juga menjadi hal yang krusial, ya. Ada yang berniatnya dilafazkan, ada juga yang di dalam hati, ya. Gitu. Ya, itu tadi. Nah, pertama adalah rukun ketika ihram, ya. Kita udah bahas bahwa ketika ihram, ya, kita sudah mandi, ya. Yang jelas sudah istilahnya berwudu lah, ya. Jadi kita sudah mandi besar. Kemudian kita ihram, ya. Setelah ihram kita ada sholat sunnah di mikot itu, ya. Ada sholat sunnah, ya. Sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian baru melakukan talbiyah, ya. Talbiyah gitu. Ya. Nah, setelah ihram, rukun yang kedua adalah wukuf di Arafah. Ini menjadi hal yang sangat penting karena tanpa wukuf haji itu tidak sah, ya. Itu yang kedua. Rukun yang ketiga adalah tawaf ifadah, ya, tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali, ya. Gitu. Yang keempat adalah sa'i, ya, dari Sofa ke Marwah. Ya, kemudian nanti ada ketika kalau dari Masjidil Haram, ya, kita ke kanan kan setelah setelah tawaf nanti ada sholat sunnah 2 rakaat di belakang makom Ibrahim alaihissalam, ya. Ada tapak gitu, nanti ada menara yang kuning gitu. Bukan menara sih, kayak kurungan burung, tapi itu dalamnya tapak, ya, cuma satu tapak aja Ibrahim, ya, namanya makom. Nah, nanti dari situ kita ke arah kanan, ke arah Sofa dan Marwah, ya. Sofa dan Marwah. Ketika mendekati juga kita mengucapkan lagi niat, ya, untuk sa'i tersebut, ya. Nah, kemudian ketika melakukan sa'i, ya, ketika di bukit Sofa, ya, kita melantunkan, ya, bisa kita anggap sebagai doa, ya. Nanti kita berupa takbir, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 3 kali, kemudian la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulkul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya, dan seterusnya, ya. Nah, kemudian yang tadi adalah rukunnya. Sekarang yang wajib. Wajib ini artinya bahwa ada ada konsekuensinya ketika itu tidak dilakukan, dan itu disebut dengan dam, ya. Nah, tadi pertama tetap ihram, ya, dari mikot, kemudian wukuf di Arafah, ya, kemudian bermalam, ya, di Musdalifah, ya, hari nahar, malam 10 Dzulhijjah, ya, setelah Arafah. Arafah itu kan 9, kemudian
malam tanggal 10 itu, ya, mabit di Musdalifah, ya, gitu. Kemudian setelah itu baru ke Mina, ya, mabit 3 hari, ya, di hari tasyrik, ya, tasyrik di Mina, dan juga sekalian untuk persiapan melontar jumroh, ya, jumroh yang tiga tiang, kemudian tahallul, ya. Nah, sebelum pulang, ya, sebelum pulang meninggalkan Mekah, ada yang disebut dengan tawaf terakhir, tawaf wada, gitu, ya. Itu yang untuk hajinya, ya. Itu mungkin apa lagi ya? Ya, itu mungkin sebagian besarnya dari secara garis besar untuk fikih haji, ya. Nah, kemudian nanti akan timbul bagaimana membayar haji, apakah boleh pakai visa, kredit card, dan lain sebagainya. Ya, ini karena saat ini kita sistem, ya, di seluruh dunia, ya, yaitu sistemnya adalah dengan kredit card, ya, walaupun di Indonesia orang nyetorin cash, tapi oleh bank dimainkan, ya, maksudnya dimainkan buat dibuat main-main, ya, namanya bank, ya, dia financial institution, tentunya dia, ya, itulah, kalau distorkan ke situ, jangankan dalam 1 minggu, dalam 1 hari aja dia bermain, kan, seperti itu. Ya, itu sudah di luar jangkauan kita. Nah, bagaimana dengan menggunakan kredit card, ya? Ini ada 2 pendapat, tetapi kalau kita kondisi yang seperti saat ini tidak bisa menolak, ya, kita menggunakan kredit card. Tapi dengan catatan bahwa sebelum tiba waktu due date pembayaran itu harus lunas. Itu. Karena kalau enggak berarti kita berutang, dan itu tidak diperbolehkan. Ya, sedangkan yang afdolnya adalah dari kemampuan kita, ya, kemampuan kita finansial, ya, secara finansial kita mampu bukan hanya untuk ibadah haji saja, tetapi maksudnya bukan untuk yang pergi haji saja, tetapi juga keluarga yang ditinggalkan, ya. Keluarga yang ditinggalkan juga tergantung mana yang akan diambil, apakah ifrad atau qiran atau tamatu, atau yang zaman dulu kan kita selalu 3 bulan, ya, pakai kapal itu 3 bulan. Nah, itu orang yang ditinggalkan itu keluarganya harus terpenuhi, ya, kebutuhan kesehariannya. Kemudian ketika kembali tidak boleh kehilangan mata pencaharian. Jadi sangat keliru ketika mau pergi haji harus jual ini jual itu, jadi nggak boleh sebetulnya. Secara syar'inya tidak diperkenankan, ya. Apalagi, ya, terutama ketika yang dijual itu hal-hal yang misalnya kita jual warung gitu, padahal nanti memang dia itu tukang warung gitu. Jadi kalau kembali dijual warung, warungnya habis, ya, nggak bisa lagi. Atau nelayan jual kapalnya, ya. Kemudian petani jual sawahnya, lah nanti kembali mau ngapain, itu ini yang dilarang. Ya, jadi harus tetap ada dan bisa memenuhi kebutuhan baik yang pergi maupun yang ditinggalkan. Itu yang secara secara pokok yang harus dipahami, sehingga ketika pergi haji, ya, juga ketika kita misalnya sebagai pekerja juga gitu, kita harus izin dulu ke perusahaan, ya, apakah diizinkan atau tidak gitu, ya. Nah, kalau tidak diizinkan, ya jangan nekat, nanti pulang dari haji nggak punya kerjaan, jobless gitu kan, jadi jadi terlantar, ya. Nah, kecuali ini jika ada trik, orang di sini kan pakai trik, ya, jadi ketika kita sudah akan dapat pekerjaan baru, ya kan, kita sign up dulu waktunya nanti setelah kembali ke haji, ya. Kemudian kita resign dari kerjaan yang lama ini, ya, diaturlah supaya kita masih bisa dapat vacation-nya, ya.
kemudian atau apa namanya di awal nanti vakasinya dibayar dengan apa namanya dengan uang ya, tetapi nanti ada gap antara yang pertama ke yang kedua itu ya. Nah, itu bisa diatur seperti itu. Tapi kalau tidak ada apa tempat kerja baru ya jangan sampai nanti ketinggalan apa namanya kehilangan mata pencaharian gitu. Terus apa lagi ya? Yang common begitu. Itu mungkin. Itu saja mungkin dahulu insya Allah yang saya sampaikan. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan juga Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair ya Ustaz tadi atas materi yang disampaikan tentang haji. Nah, silahkan jamaah sekalian yang ingin menanyakan seputar materi yang telah disampaikan. Langsung saja. Ya, udah pada hafal, udah pada hafal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya tadi ada satu, Ustaz tadi. Ya, Subhanallah karena nggak dicatat ini lupa. Bentar, barangkali yang lain kalau ada, ini saya sambil nginget-inget. Yang lain sudah, tinggal Mas Ilham ya. Oh iya ya, saya doang ya. Sebentar, subhanallah lupa. Nggak dicatat tadi. Masalah ikhram, masalah berangkat. Oh iya ikhram, benar-benar ikhram. Yang ikhram. Ikhram itu tadi kan tidak boleh memakai wewangian setelah berikhram. Yeah. Nah, disarankan tadi memakai wewangian sebelum berikhram. Tapi kan maksudnya kalau di atas pesawat ya, itu kan ada ketentuannya untuk mandi wajib dulu kan, mandi besar. Nah, mandi besarnya itu termasuk dalam rangkaian ikhram atau enggak? Sehingga pakai wewangian mandi terus ikhram atau mandi wewangian ikhram? Pak ikhram itu pakai bajunya atau pakai bajunya maksudnya? Iya. Bukan pakai bajunya. Ikhram itu diharamkan ketika sudah melewati batas mikot. Oh. Jadi misalnya kita terbang ya, kalau dari sini misalnya kita ke Dubai dulu. Nah, itu kan belum mikot. Nanti ketika Dubai mau ke Jeddah ya, baru itu nanti akan lewati mikot ketika di atas pesawat. Ya. Ada yang berpendapat nanti kita memakai baju ikhramnya dan niatnya ketika di Jeddah, ketika setelah landing. Di sana ada restroom dan sebagainya. Tapi tentunya nggak bisa mandi kan di restroom. Betul. Nah, ada juga yang mengenakannya ketika di atas pesawat. Nah, tadi yang mandi, kita ketika dari katakanlah ini ya, dari tempat transit yang belum masuk, belum melintasi mikot. Itu kita udah mandi dulu, mandi besar. Nah, artinya kita sudah bebersih diri. Sebetulnya itu bebersih diri, ya. Bebersih diri. Kan bisa kebayang kalau kita dari Amerika nih, misalnya dari Denver transitnya kemana, kemudian kemana itu, ya. Nggak mandi seperti itu kira-kira gimana rasanya kan gitu, gampangannya seperti itu. Nah, ketika mandi yang menjelang untuk melintasi mikot, maka alangkah baiknya mandi besar. Walaupun nanti di pesawat, saya harus tahan, nggak boleh kentut, nggak seperti itu, kentut aja, gitu. Nanti wudhu. Nanti sebelum menggunakan ikhram di pesawat itu kita wudhu, ya kita wudhu. Ya, wudhu, kemudian pakai ikhram ya untuk laki-laki, yang memang istimewa itu untuk laki-laki. Hanya ada yang 1 lembar, ada yang 2 lembar, umumnya 2 lembar ya. 2 lembar kain ya yang tidak saling nyambung satu dengan yang lain ya. Kalau dulu kan kita memahaminya tidak dijahit, lah itu pinggirannya kan dijahit gitu. Maksudnya tidak nyambung untuk atas bawah, kayak baju gitu, ada sambungan gini, ada sambungan itu. Itu hanya 2 lembar kayak anduk aja gitu. Tentunya kan di pinggirnya juga ada jahitannya. Maksudnya jahitannya itu 1 dan 2-nya dijahit supaya membentuk untuk ikhram, bukan seperti itu. Tapi 2 lembar itu. Nah,
Itu yang untuk laki-laki. Kalau perempuan boleh apa saja, ya, boleh menggunakan apa saja kecuali muka dan telapak tangan. Tidak boleh pakai sarung tangan, tidak boleh pakai cadar. Ya. Kalau apa laki-laki selain ihram juga tidak boleh pakai kaos kaki, tidak boleh pakai sandal, apalagi sepatu. Sandal pun tidak boleh yang tertutup depannya. Harus kayak yang buat hiking gitu ya. Kalau Indonesia dikenalnya karfil. Sandal jepit. Ya gitu ya. Dia yang cuman pakai band gitu. Ujung kakinya kelihatan. Itu nggak boleh tertutup depannya. Slop, kalau Indonesia slop itu nggak boleh. Ya, nggak boleh pakai slop. Gitu. Kalau perempuan boleh tertutup semuanya, ya, pakai sepatu. Tetapi dengan catatan yang fleksibel, karena nanti di haji itu, ya, lebih banyak jalan. Ya. Artinya gerak kaki kayak untuk di Musdalifah, untuk di Arafah gitu, Mina dan sebagainya gitu. Nah, kalau sandal jepit itu rawan lepas gitu. Nah, bagus yang tali sehingga ngikat di tumit gitu, ya. Kayak sunnah Rasulullah SAW kan gitu. Dia pakai yang diikat-ikat gitu sehingga bebas bergerak dan tidak lepas. Nah, kembali kepada mandinya tadi ketika ihram, yaitu boleh. Jadi masih ada harumnya, karena ada orang yang gampang keringetan ya, apalagi di sananya summer, itu kan dikhawatirkan aroma, tapi yakinlah pada Allah, dihilangkan sama Allah. Ya, ketika kita berniat seperti itu, kita tulus, ya, kita ada kekhawatiran akan itu, berdoa sama Allah. Ya, ini paling prinsip. Kita berdoa sama Allah karena kita tahu kelemahan kita. Ada orang yang mulutnya bau, ya. Ada orang yang bau badannya bau. Ya. Berdoa sama Allah untuk dihilangkan, nanti dihilangkan. Ya. Oh ya, tadi yang ketinggalan gosok gigi juga ya, gosok gigi dan sebagainya. Pokoknya kita bersihkan aja semua sebelum ihram. Itu pakai pewangi boleh, kan pewangi kan bukan di kain ihramnya yang dikasih minyak wangi kan, gitu. Itu mungkin sedikit, mudah-mudahan belum jelas. Siap. Ya, silakan yang lain kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Itu ada pertanyaan dari Ibu Siska di Zoom. Apa yang melatar belakangi tidak boleh memotong kuku dan potong rambut? Nah, sebetulnya ada dua pendapat ya tentang hal ini, tentang boleh dan tidaknya motong kuku dan motong rambut. Ada yang berpendapat itu hanya untuk ibadah haji saja gitu, ya. Ada yang berpendapat bagi yang sedang tidak pergi haji dan sedang tidak ihram, ya, sedang tidak ihram. Karena kalau ihram tidak boleh nyabut rumput aja, nggak boleh, matiin semut nggak boleh, ya. Walaupun ada di sini kita gusuk-gusuk kita sini ya, Bismillah, sana bagi gitu, ya. Nah, untuk yang sedang tidak pergi haji dan berniat berkurban atau sudah ijab qabul untuk berkurban, ya, ada yang memberikan keutamaan, ya, untuk tidak memotong kuku dan memotong rambut, ya. Nah, ini artinya jangan sampai motong kurban itu wajib atau sunnah? Sunnah, ya kan? Sunnah, kemudian ada sesuatu keutamaan lagi yang mengikuti sunnah juga gitu, ya. Kalau dia tidak kurban, berarti sunnahnya ini nggak ada kan? Dia boleh aja potong kuku, potong rambut. Artinya gini, maksud saya, ketika dia berkeinginan untuk berkurban, ya sudah berkurban, ini kan sunnah muakkadah yang ditekankan, yang diharuskan, ya mendekati wajib lah. Sunnah muakkadah itu sunnah mendekati wajib kan, gitu, bukan mendekati haram, mendekati wajib, ya. Kemudian ada keutamaan yang mengiringinya. Nah, jangan sampai yang mengiringi ini ketika
tidak mampu menahannya, artinya dia harus potong kuku atau dia harus potong rambut, kemudian jadi haram. Nggak ada. Ini kan sunnah. Sembelih naharnya sih sunnah. Kemudian diikuti dengan keutamaan untuk tidak potong rambut dan tidak potong kuku. Jangan sampai yang ini menjadi haram. Nah, ini terus gimana statusnya? Gitu. Artinya di situ ada sunnah yang mendekati haram atau sunnah yang mendekati makruh. Gitu. Kalau haram itu kan kalau dijalankan mendapat dosa, kalau ditinggalkan mendapat pahala. Berlawanan dengan halal, ya, atau wajib, ya, wajib. Ini kan masalah hukum. Jadi ada dua istilah kan tentang hukum ini. Ini sunnah-sunnah yang mana? Sunnah yang hukum fikih atau sunnah dalam perbuatan kan gitu. Ya, jadi jangan dicampur. Kalau dalam hukum kan ada wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Ya kan? Ada 5 tahapan itu. Nah, kemudian yang sunnah tadi, yang sunnah potong kuku dan gunting rambut, apakah itu mendekati ke haram atau mendekati ke makruh? Kalau makruh kan ditinggalkan mendapat pahala, ya, gitu ya, dikerjakan tidak apa-apa, ya kan? Gitu. Apalagi dia depannya bukan telak-telak langsung makruh aja, ya, tapi dia ada mengikuti sesuatu, mengikuti yang sunnah, ya, mengikuti sunnah. Sunnahnya apa? Sunnahnya ketika dia berazam atau udah ijab kabul untuk memotong kurban, seperti itu. Kalau udah memotong kurban, ini baru muncul ini. Kalau dia mau memotong kurban, ini nggak muncul, nggak akan. Nah, apakah juga berlaku kita nggak boleh potong kuku dan potong rambut? Ya nggak ada hubungannya. Tapi anehnya ketika ini ada, kemudian muncul, ini jadi lebih kuat gitu. Ini sesuatu yang nggak nyambung gitu. Ya. Walau alam mudah-mudahan bisa menjawab Bu Siska. Dan semoga nggak puas jadi cari lagi. Gitu. Jadi intinya hukumnya lebih ke makruh ya, bukan ke haram ya. Iya. Misalnya nih, niatan nih, ini kan lagi COVID, semua stay home kan. Ada yang kena layoff, ada yang ini. Dia nggak tahu, dia kan tetap aja apply ke masyarakat. Tahu-tahu harus interview. Rambutnya amburadul. Ini kemana-mana, emang nggak dirapihin. Nggak serem nanti. Kampanye gitu. Ya, sedangkan dia sudah berazam dan dia udah ijab kabul. Oke, saya kirim dana korban ke IMSA misalnya gitu. Udah, berarti kan dia udah kirim, dia udah berniat untuk kurban. Nah, kalau dia kekeh untuk wah ini nanti jadi haram, kita harus gimana nih saya padahal harus ketemu sama hiring manager, rambutnya berantakan gitu, ya, berwok di mana-mana, tentunya kan juga pengen tampil rapi, jadi boleh gitu, boleh, dia nggak ada masalah. Cuman hanya kehilangan keutamaan. Kalau dia bisa menjaga itu, alhamdulillah. Kalau enggak jadi haram gitu, bukan. Ya jadi ada pendekatannya apakah ke haram atau ke makruh. Sunahnya itu, ya, itu kalau dia berdiri sendiri, apalagi dia mengikuti. Ya. Ya nanti daripada udahlah uang dari IMSA pulangin biar saya nggak jadi kurban, biasanya bisa interview kan lucu. Jadi lucu, jadi nggak make sense gitu. Walau bisa Wak. Oke. Silakan lah ada yang mau nambahin. Oke. Silahkan yang lain ada pertanyaan. Mas Adi, saya mau nanya, saya Eva. Ini masalah ini nih Mas, kalau untuk kurban itu ya, saya masih ragu kalau seandainya kita berkurban, misalkan satu kambing misalnya gitu ya, terus itu sebenarnya satu kambing itu atas nama satu keluarga atau kita perlu atas nama suami satu kambing, atas nama istri satu kambing, atau gimana tuh Mas ininya? Aturannya yang ada beberapa saya pernah mendengar ya ada pendapat yang satu keluarga itu udah satu kambing, atau satu kambing satu kepala atau satu nama ya, gitu. Satu kambing satu kepala. Hah? Oh iya, satu kepala ya tadi. Nanti jadi nggak boleh disembelih itu aneh. Ada kambing kepala dua ya. Iya, kambing berkepala dua.
Oke, jadi kan kurban ini kita mengikuti milah Ibrahim, kemudian dikuatkan dengan sunnah Rasulullah SAW, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya itu. Nah, ketika Rasulullah SAW menyembelih kurban, itu Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ini untuk diriku sekeluarga dan umatku yang tidak mampu berkorban. Coba umatku, berarti kan umat Muhammad SAW siapapun yang bersyahadat berarti udah umat Rasulullah. Nah, kemudian kan ini masalahnya ketakwaan. Masalahnya ketakwaan. Ya. Kenapa? Karena tadi kita mengikuti milah Ibrahim kan. Milah Ibrahim kan milah tentang ketakwaan. Ya. Ibrahim Hanifah, orang yang lurus. Ya. Beliau ya alaihissalam itu selalu patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan pengorbanan yang paling tinggi dari Nabi Ibrahim alaihissalam, insya Allah. Kenapa? Karena beliau ya sampai menikahi Siti Hajar atas izin Siti Syara, karena Siti Syara belum bisa memberikan turunan sebagai pelanjut generasinya. Ya, ini sebuah perjuangan ya dipersilakan oleh Siti Syara untuk menikahi Siti Hajar. Dan setelah Siti Hajar ini beliau sudah usia, sudah umur ya, sudah lanjut usianya, baru diberikan anak. Ya. Setelah lahir disuruh hijrah ke Palestina. Anak istrinya ditinggalkan di yang sekarang disebut Mekah, yang sekarang ada Ka'bah. Ya. Itu. Di situ ditinggalkan tanpa ada apa-apa, belum ada sumur Zam-Zam. Kan kita paham ya cerita itu. Artinya ini kenapa saya ulang supaya menunjukkan bahwa apa namanya kurban ini menunjukkan sebuah ketakwaan, mendorong ya, bukan menunjukkan ya. Kalau menunjukkan takut nanti riya ya, mendorong orang untuk menuju ke takwa, gitu. Mendorong orang untuk menuju ke takwa. Dan kan Allah kan berfirman, inna akramakum indallahi atqakum, ketakwaannya, bukan karena kekayaannya, bukan karena cantikannya, gantengnya, gagahnya, tidak ada, tapi takwa. Ini kan mendorong untuk takwa, gitu. Nah, mendorong untuk takwa ini tentulah secara paling minimal seperti yang dilakukan Rasulullah SAW. Minimal. Bukan berarti kalau kita melebihi kemudian kita maaf ya dengan istilah yang kontroversi seperti itu. Ya, ini akan apa namanya mengganggu ya, mengganggu dari ketakwaan kita. Maka dengan ketakwaan itu minimal apa yang dilakukan Rasulullah SAW, beliau menyembelih untuk diri Rasulullah dan keluarganya dan juga umatnya, ya apa namanya setelahnya. Nah, ketika kita menunjukkan kepada ketakwaan, ya ini kembali kepada hadis yang disampaikan Rasulullah SAW. Ketika ada seseorang memiliki kemampuan untuk berkurban, kemampuan, kelapangan, ya, finansial, ya, maka berkorbanlah. Ya. Tapi kalau dia punya kemampuan, punya kelapangan, tapi dia tidak berkorban, maka janganlah engkau dekati rumahku, masjid ini maksudnya. Jadi bagi yang punya kemampuan, ya, ada yang punya kelapangan, mampu untuk berkorban tapi tidak berkorban, maka sama Rasulullah SAW dilarang mendekati masjidnya. Ini kan artinya warning yang sangat, bukan berarti saya kemarin gak korban adalah saya nggak masjid, bukan seperti itu. Tapi di situ menjadi betapa pentingnya apa namanya melakukan korban bagi yang mampu. Kan kita pernah dengar cerita yang seorang ibu pemulung itu kan, itu kita bisa berlinang air mata. Ya, panitianya juga kaget. Pengen yang paling besar, ya, paling bagus, ya. Dia pikir hanya dengan uang itu saja dia bisa membeli. Ternyata harus ada ongkos kirimnya. Ya, ongkos kirimnya dia nggak punya. Waduh gimana? Gitu. Saya cuma punya ininya saja. Gitu. Ya. Atas kelapangan dengan musyawarah panitia diantarlah. Ternyata rumahnya hanya gubuk, lantainya tanah, tidak ada apa-apa di dalamnya kecuali hanya bilik untuk tidur.
dan kambing yang baru dia beli, dan dia kerjanya hanya apa? Pemulung. Bisa kebayang. Dan ini dilakukan dengan menabung. Nah, dengan mengambil hikmah-hikmah seperti tadi, ya, artinya satu kambing boleh untuk satu keluarga. Misalnya atas nama apa namanya saya, ya, saya keluar ini kurban, saya serahkan ke IMSA untuk hadis keluarga. Artinya dengan anak-anak saya termasuk, gitu, ya, udah termasuk. Atau ya kita melihat orang tua kita tidak mampu membeli, ya, karena ya kondisi lah, kita tahu kan. Kemudian kita kirim uangnya kepada orang tua, dan orang tua berniat untuk sekeluarga, itu termasuk pada kita. Sudah kita mendapat pahala, kita juga termasuk dalam kurban itu, karena disebut oleh orang tua itu, orang tua kita. Gitu. Nah, kemudian untuk setiap orang berkorban itu tadi kembali kepada ketakwaan. Misalnya kita sudah punya anak teenager, ya, yang selain sekolah atau kuliah dia ada part time job, ada uang, dilatih, dipaksakan untuk ayo kurban gitu. Nah, bagaimana kita memotivasi, ya, itu berikan gambar yang paling mahal, yang paling besar. Nah, ya, biasanya kalau yang besar itu kan yang A biasanya, ya, gitu. Yang paling ini kelas A, namanya juga A kan gitu. Ya, itu baru nanti nggak cukup nih, saya mampunya yang B. Oke, oh ternyata B ngepas, C itu dan sebagainya. Maka kalau kita berazam atau kita berniat yang paling top, yang paling mahal gitu. Entah dia ada di posisi A atau di posisi J, yang paling mahal aja misalnya gitu. Nah, yang paling mahal karena supaya mendorong berkorban. Nah, kalau kan ada seorang ulama mengatakan gimana kamu hidup kamu? Wah, alhamdulillah sama nggak pernah ada masalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Saya nggak pernah ada masalah, enteng-enteng saja. Itu justru mengurangi pahala yang didapatkan. Kenapa? Effortnya cuma dikit. Tapi kalau permasalahannya banyak, ya bebannya berat, itu akan menambah effort kita akan semakin kuat. Dan itulah yang disukai Allah. Bukan berarti kita harus sengsara, ya, bukan. Tapi ketika ada masalah kita selesaikan, tapi jangan bikin masalah gitu. Nah, effortnya semakin besar, itu pahalanya lebih besar. Coba aja tanya orang yang berbisnis di sini. Kalau dia investnya kecil, pasti dapatnya kecil. Kalau dia investnya besar, pasti dapatnya besar. Kalau risikonya kecil, maka bisnisnya juga labanya gitu, profitnya gitu. Tapi kalau yang risikonya besar, pasti profitnya besar. Nanti tanya, mudah-mudahan ada di antara anggota pengajian Denver yang berbisnis. Pasti begitu. Ketika effortnya besar, pasti akan menghasilkan yang besar. Nah, ini kembali kepada ketakwaan tadi. Ya, kita arahkan anak-anak kita. Yuk kita ini. Ya. Wah, ini saya coba pecah celengannya gitu untuk itu. Kita ajarin, ya. Bukan diajarin untuk patungan. Oh, satu kambing harganya 200. Yalah kamu 50. Oh, saya bisa 20 ini. Bukan seperti itu. Diajarin untuk satu gitu. Ya, seperti itu. Jadi pendapat tentang mana yang boleh, mana yang baik, mana yang seharusnya, semua boleh. Semua boleh karena Rasulullah melakukan seperti itu. Jangankan yang itu, yang termasuk kan kurban ini equal dengan akikah, ya. Akikah saja kan kalau hadisnya laki-laki 2, perempuan 1 domba. Kan itu hadisnya. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Ya, beliau 1 untuk Hasan dan Husin. Gitu. Bukan bertentangan, tapi ya itu sekali lagi sunnah, bukan menjadi haram, menjadi ini dan enggak. Ya, ini hanya kembali kepada ketakwaannya. Nah, supaya menuju, bukan kembali kepada menuju mana takwa yang akan diambil. Kan Allah sudah dengan tegas, ya, bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan berikan beban melebihi dari beban yang kamu punya gitu. Kemampuan kamu nggak akan melebihi. Artinya apa? Oh, berarti Allah sudah memberikan kemampuan. Ya udah, saya lakukan gitu. Berarti kita mampu. Allah udah tahu. Cuman kadang
seseorang tuh males, ogah-ogahannya itu tadi nggak mau effort yang lebih besar gitu. Walau alam bisawab, Baifah. Jazakallah khair Mas Adi. Baik. Oke, masih ada lagi yang ingin bertanya? Silahkan. Masih banyak, cuman malu, Mas. Ya, malu-malu ya. Atau takutnya ditanya nggak bisa jawab, yang benar sekali. Saya dukung. Saya dukung. Iya. Oke. Kalau sudah tidak ada ya, mungkin bisa kita cukupkan ya untuk materi dari pengajian kita kali ini. Barangkali bisa ditutup dengan kata-kata penutup dan doa tadi. Oke. Ya, alhamdulillah atas undangan dan kehadiran pengajian Denver ini, mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, terutama juga dalam kondisi pandemik ya, yang di mana-mana kita nggak tahu. Bukan berarti kalau rate pandemiknya turun berarti kita terbebas, tidak juga ya. Bukan berarti kita terus boleh melakukan apa saja, tidak juga. Kita tetap harus be aware ya, berhati-hati, waspada ya, tetap melakukan antisipasi ya, apalagi yang dalam daerah merah ya gitu, seperti itu. Jadi kita tetap waspada ya, harap-harap cemas, seperti kita melakukan doa itu kita berharap pada Allah ya, dan cemas kalau tidak dikabulkan ya. Ini yang harus kita lakukan ketika kita berdoa ya, sehingga kita harap-harap cemas gitu. Kenapa kita harus harap-harap cemas? Artinya kalau kita masih cemas, kita masih doa lagi gitu. Nggak putus-putus ya. Sebagaimana kita berdoa untuk kedua orang tua kita, baik yang masih ada maupun yang telah tiada. Ketika kita berdoa untuk anak-anak ya, dan diri kita ya, karena kita memiliki kewajiban untuk menghindarkan dari api neraka ya kan. Wa ahlikum naro ya, dari anak turunnya, tapi harus anfus dulu, diri kita dulu kita selamatkan ya dari kezaliman ya. Dan juga berdoa untuk saudara-saudara kita semua ya. Dan kalau kita senantiasa kita lantunkan, insya Allah anak-anak kita juga turut mendengarkan ya, dan dia akan teringat ketika nanti kita udah tiada ya, generasi udah berubah berganti, insya Allah mereka akan ingat bahwa oh dulu mama, ibu, umi ya, bapak, abah, abi membaca doa ini setelah selesai sholat, mengajari saya doa ini, terus nanti dia akan teringat ya. Sekarang mungkin ya susah misalnya, tapi ya begitulah. Jadi kita terus ya, itulah maksud makna dari was-was, gimana nanti anak kita gitu ya, insya Allah. Baik, bahwa kembali kita haji ya, bahwa haji tadi ada 4 hal yang utama, yaitu adalah ihram ya, kemudian wukuf ya, kemudian tawaf ya, kemudian sa'i ya. Itu yang 4 rukunnya. Kemudian yang wajibnya ya, ada ihram ya, kemudian wukuf, kemudian mabit di Musdalifah, mabit di Mina, lontar jumrah, ta'allul, dan tawaf wada gitu ya, tawaf perpisahan. Nah, sekarang kita juga mau mengadakan doa wada, doa perpisahan. Insya Allah. Baik, kita mengadakan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tundukkan hati kita ya, dan kita bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menghindarkan kita dari mara bahaya. Dan mudah-mudahan yang belum sempat hadir di pengajian sore hari ini ya, ketika dia sakit, mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya dan memberikan menghilangkan rasa sakitnya. Dan apabila ada yang dalam kesulitan atau uzur, mudah-mudahan Allah meringankan urusannya, insya Allah.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu wa sallimu taslima birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka kunta bil hajat ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabi rasula. Rabbana zalamna anfusana wa lan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana fil lana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghara. Rabbana fil lana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghara. Rabbana fil lana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghara. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul 'alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma 'afini fi badani. Allahumma 'afini fi sam'i. Allahumma 'afini fi basari. La ilaha illa ant. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahumma innaka ta'lamu an hadhil qulub qad istamat ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tahadat ala da'watik wa tahadat ala nusrati syariatik fatikillahumma rabitataha wa timudha wa hadiha subulaha wa mulaha binurika alladhi la yahbu wa hasra sutura bi fadil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa yahabi ma'rifatik wa mitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma rabbana ya Allah, pimpinlah kami ya Allah dalam meminta malika rumah tangga kami ya Allah. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ya Allah. Jadikanlah kami, anak-anak kami, istri kami, pasangan hidup kami ya Allah menjadi orang-orang yang soleh dan solehah, yang taat dan patuh kepada Engkau dan Rasul-Mu ya Allah. Allahumma rabbana ya Allah, mudahkanlah lisan kami untuk dapat membaca Al-Quran ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, mudahkanlah kami dalam belajar Al-Quran ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami penghafal Al-Quran ya Allah. Allahumma rabbana ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang soleh dan solehah ya Allah, yang senantiasa menjadi contoh bagi keluarga kami, bagi masyarakat kami ya Allah. Allahumma rabbana ya Allah, berikanlah kepada kami tempat berteduh, tempat berkumpul, tempat menaung ya Allah, yang baik bagi kami, yang baik bagi keluarga kami, yang baik bagi agama kami, dan yang baik bagi hari kemudian kami ya Allah. Allahumma rabbana ya Allah, lindungilah kami dari orang-orang yang akan menzalimi kami ya Allah, dari orang-orang yang akan memfitnah kami ya Allah, dari orang-orang yang akan melemahkan akidah kami ya Allah, dari orang-orang yang akan merusak akhlak kami ya Allah. Hanya padamulah kami menyembah dan hanya padamu lah kami mohon pertolongan ya Allah. Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina ta'na. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma rabbana ya Allah, jadikanlah kami orang-orang sebagai menegak sholat ya Allah. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini Rabbul Alamin, jazakallah khair ya Ustaz, tadi telah memberikan materinya dan juga memimpin doa bersama. Kita masih ada satu agenda lagi di pengajian kali ini, jadi silahkan jika Ustaz tadi ada
cara yang lain untuk Ya. meninggalkan tempat. Cara sholat asar, insya Allah. Maaf kalau ada kekeliruannya, semua datang Ya. dari saya, dan kekhilafan saya, ketaifan saya. Kalau ada benarnya, semua datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian ya, sebelum kita masih ada satu agenda lagi, yakni tentang program kita yang kemarin, Ramadan Hadis Kelas. Di sini ada Mas Wendy dan saya sebagai yang mengordinir program untuk youth dan anak-anak. Boleh minta tolong Mas Hapsara supaya bisa di allow untuk share screen. Oke. Kalau saya share screen apa ya kalau di Zoom? Di titik 3 itu kalau nggak salah. Titik 3 tolong itu di security. Di more Request itu. aja. Kalau nggak request aja, nanti tinggal dikasih. Nggak bisa host disabled participant screen Oh, sharing. langsung disable aja, kira bisa request. Di more itu, kalau nggak gitu di security, Mas. Aku lupa, nggak ketemu ya? Jadi, karena ini aja, jadiin host aja. Oh iya, jadi bisa jadiin co-host atau host. Oke, aku jadi host ya. Oke. Oke. Ya udah bisa kelihatan ya screen-nya. Kelihatan. Oke. Jadi programnya kemarin itu ada 8 kali ya. Ini dari question 1, 2, 3, 4 sampai 8. Dan ini itu grafik per quiz attendance. Kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 adik-adik yang didaftarkan atau mendaftar untuk ikutan ya. Di antara itu belum ada yang sampai 11 semuanya itu mengisi kuisnya. Jadi kita kirimkan hadis, mereka baca, kemudian mereka jawab kuis. Tapi bisa jadi karena beberapa di antara mereka itu ada yang telat gabung karena nggak terlalu familiar dengan, bukan nggak terlalu familiar ya, nggak jarang banget pakai WhatsApp gitu ya kan, anak-anak beda platform biasanya. Karena kita kemarin kirimnya hanya lewat WhatsApp, jadi mungkin itu salah satu evaluasi kalau kedepannya diharapkan ada lagi program yang sama atau sejenis. Kemudian ini attendance-nya, jadi yang paling banyak itu 8 kali ya, memang 8 kali. Ada yang 6, ada yang 5 kali hadir, Amira semuanya, Arvin, Arwan, ada orang tuanya semua ya di sini ya. Farel, Ihsan, Mbak Eti tadi ada tapi keluar ya. Ya, Mbak Eti ada tapi tadi keluar. Mas Anton juga tadi ada tapi keluar juga. Mbak Hesti kayaknya juga keluar juga. Ada Mas Setio tapi. Kemudian Mbak Merina masih ada. Terus kemudian ya ini dari partisipasi, alhamdulillah mereka cukup banyak ya yang berpartisipasi ya. Meskipun kalau dilihat dari sini ya paling terakhir itu makin sedikit ya. Biasa euforia di awal-awal kan semangat, Ramadan juga awal-awal semangat. Kemudian makin lama makin turun. Kemudian ini kita bikin skornya per quiz. Jadi kita
paling kasih 3 atau 5 pertanyaan follow up, apakah sudah paham atau belum. Ada yang straightforward, ada yang enggak straightforward. Jadi seperti di kuis ke-6 ini tentang topik The Danger of Pride, takabur dan pentingnya sholat. Di sini ada beberapa pertanyaan yang enggak straightforward ya. Jadi mereka tidak bisa menjawab itu dengan tepat gitu. Atau ada juga pertanyaan yang itu kita pilih beberapa yang benar dari misalkan 5 options, itu 2 yang benar. Kadang-kadang mereka pilih 1, oh udah, gitu misalkan. Atau ada 3 yang benar dari misalkan 6 atau 5. Jadi ketika nggak ini 1, itu kan mengurangi nilai mereka. Jadi beberapa kesalahan itu ada yang seperti itu. Jadi topiknya yang pertama itu tentang manner kemarin ya, speak good or remain silent. Mungkin Bapak-Bapak Ibu juga sudah melihat semuanya. Dan yang ingin saya sampaikan mungkin ini ya, dari beberapa topik itu apakah tepat sasaran. Gitu. Jadi misalkan tentang hadis yang pertama, tentang memberikan bad comment tentang makanan atau minuman. Terhadap makanan atau minuman, ternyata hampir semuanya itu pernah, gitu. Bukan hampir semuanya, 50% pernah dari 10 responden. Jadi, dan 10%, 50% lagi mungkin maybe, gitu ya. Ya harapannya mereka jadi lebih aware dengan lebih appreciate terhadap makanan, gitu. Terus kemudian, misalkan ini, tadi ada topik tentang kayaknya itu integritness of Allah kayaknya ya. Jadi apakah pernah kamu mengalami peristiwa yang itu sebenarnya kelihatannya buruk tapi kemudian turn out to be good thing in the future? Kebanyakan dari mereka pernah. Kemudian tentang sworn any oath or vow. Jadi tentang sumpah ya, misalkan saya bersumpah pernah melakukan ini atau pernah begitu atau akan melakukan ini, hubungannya juga dengan nazar. Ini sebenarnya yang agak kemarin itu cukup rumit ya bahasanya dan topiknya karena ada beberapa jenis dan di kuis ini itu di mana ada yang memberikan masukan kalau beberapa wording itu kurang tepat. Jadi di 3 atau 4 kuis terakhir kita coba minta volunteer dari mereka untuk proofread sebelum kita kirimkan. Kemudian tentang sholat sunnah. Ini ternyata di antara mereka itu cukup banyak yang rutin melaksanakan sholat sunnah. Kemudian ini tentang sutrah ya. Jadi sutrah itu kan pembatas di depan orang ketika sholat. Kebanyakan dari mereka itu pernah mengalami orang yang bukan kebanyakan ya, semuanya pernah mengalami orang yang lewat di depan sholat mereka. Padahal ketika lewat di depan sholat itu bagi yang lewat juga mendapatkan dosa ya sebenarnya. Dan bagi yang sholat itu disunahkan untuk mendekatkan ke pembatas tadi atau menaruh pembatas. Kemudian ini tentang memakai pakaian juga. Di antara mereka itu 42% atau mungkin kalau 7 orang mungkin 4 kali ya. Oh no, 3, 2 ya. Yang pernah mengingatkan untuk memakai pakaian dengan proper. Terus kemudian ini seputar tentang pertanyaan terakhir ketika Ramadan ya, pernah gak minta ampunan kepada Allah? Terus kemudian akankah kamu bisa terhadap Ramadan ini? Pertanyaan-pertanyaan simple. Kurang lebih itu yang kami kemarin laksanakan ya. Nanti barangkali ketika ingin dilaksanakan lagi program yang sama bisa disampaikan ke panitia pengurus pengajian yang lain.
So far, jazakumullah khair atas partisipasinya dan juga atas antusiasme dari anak-anak. So far, mereka memang antusias ya dalam mengikuti ini. Dalam arti antusias itu maksudnya kelihatan menurun di akhir, itu mungkin karena kita juga atau karena tren Ramadan ya secara umum. Tapi ketika kita ajak diskusi, mungkin ngobrolnya secara langsung gitu ya, saya chat beberapa orang untuk minta volunteer itu, oh iya mau bantu dan sebagainya. Mereka antusias sebenarnya. Cukup itu mungkin. Sekali lagi jazakumullah khair atas partisipasinya. Jika ada masukan atau keinginan untuk dilaksanakan lagi, bisa langsung menghubungi pengurus yang lain, insyaallah. Oke, itu agenda terakhir dari pengajian kita kali ini. Ada yang ingin ditambahkan dari pengurus yang lain? Jazakallah khairan. Ilham, ini program, menurut saya sih ini program bagus sekali ya, walaupun mungkin belum terlalu banyak yang berpartisipasi. Mudah-mudahan tahun ke tahun lebih makin bertambah ya, karena dengan adanya aktivitas yang rutin di bulan Ramadan untuk anak-anak, mudah-mudahan motivasi mereka untuk lebih giat mendalami agama juga makin bertambah ya, insya Allah. Terima kasih sekali ya sama Ilham dan Wendy ya jalan program ini. Biasa sih udah saya bilang dulu ya sebelumnya bahwa ini langkah awal kita untuk meningkatkan kualitas remaja kita. Insya Allah kalau kita bisa insight atau mendorong mereka untuk belajar lebih jauh, lebih mandiri ya, insya Allah mudah-mudahan bisa tercapai. Satu lagi mungkin sebagai tambahan ya, mungkin ini kan tematik, dalam istilah tematik ini kita lakukan during Ramadan ya. Mungkin tematik misalnya bisa kita lakukan, misal pas event, ini mau haji, dalam 10 hari sebelum haji kita lakukan related dengan haji. Jadi mungkin programnya mungkin kita bisa kembangkan. Wallah alam, hanya ide aja. Ilham Wendy. Iya. Boleh juga begitu. Ya, nanti ditampung idenya, nanti insya Allah didiskusikan dengan pengurus yang lain ya, Mas Ahmadin juga. Ini Ilham kan walaupun pulang masih tetap bersedia membantu seperti Ilham bilang ya. Insya Allah. Doakan semoga istiqomah aja. Tinggal kita juga mungkin bantu biar lebih banyak remaja yang ikutan ya. Mudah-mudahan kita pikirkan lagi gimana caranya. Ya, kalau saya lihat sih mungkin engagement-nya ya yang kurang. Kalau anak-anak itu sekedar di begitu itu kan gimana ya istilahnya ya, agak lepas lah gitu. Tapi kalau diajak mereka, kita ajak ngobrol langsung atau kita hubungi langsung, itu mereka sebenarnya responsif gitu, mereka merespon. Mungkin itu jadi evaluasi sih insya Allah nanti kalau ke depan yang dilaksanakan lagi ya. Oke, jazakumullah khair pada semua peserta pengajian ya dari jamaah yang telah hadir dalam pengajian kali ini. Sekali lagi semoga Allah memberikan menerima amal-amal kita dan apa yang telah kita lakukan pada sore hari ini membawa manfaat dan bisa kita aplikasikan insya Allah. Kita akhiri ya dengan membaca hamdalah rabbil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.